Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Roni Sompi dan juga Pumpida Hidayatullah. Pak Roni, ini kalau kita bicara soal penjagaan, Ya. ini apa langkah yang kalau misalkan mereka tidak melakukan apa-apa, ya seperti yang kita lihat mungkin yang dilakukan. Tapi kalau misalkan ada aksi yang lebih, ada eskalasi lah di sana, Ya. apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Polri? Ya, awalnya itu tentu kita berhadapan dengan mereka, negosiasi terus kita lakukan. Kalau dia meningkat, sampai pada tahapan kita harus melakukan tindakan level 6 menggunakan senjata. Ini artinya ada level 1, 2, 3 sampai ke 6. Iya. Oke. Jadi level 6 ini kan yang memang sudah anarki, tidak terkontrol dan membahayakan baik masyarakat maupun juga ya membahayakan jiwa anggota. Maka mau tidak mau mereka harus menggunakan senjata api. Nah, tadi dengan peluru karet ini tujuannya juga untuk melumpuhkan agar massa mengundurkan diri, kemudian tenang lagi, ya kita bisa melakukan penindakan, penangkapan orang-orang yang memang melakukan kegiatan anarki itu yang melukai dan sebagainya. Ini kalau tadi dikatakan menggunakan senjata api, melumpuhkan di sana Pak Roni, itu sasarannya jelas targetnya, artinya apakah pokoknya asal tembak gitu? Oh ya enggak. Kan yang melakukan perbuatan membahayakan jiwa, merusak dan sebagainya, itu yang kita lakukan. Tindakan tegas secara terukur dan itu arahnya ke kaki untuk melumpuhkan sehingga dia mudah untuk ditangkap, dilumpuhkan. Nah, seperti itu. Sanksi bagi mereka yang melakukan anarkistis, Pak? Bisa kita kenakan penganiayaan, pengerusakan. Jadi penganiayaan bisa pasal 351, tapi kalau bersama-sama itu lebih berat, pasal 170. Tapi kalau dia pengerusakan bisa 406, tapi kalau bareng-bareng banyak bisa 170 dan itu berat juga. Ya, bisa ditahan. Hukumannya sampai berapa lama? Lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Iya, dan ini memang perlu diketahui juga oleh para pendemo ya. Iya, makanya itu selalu kita sampaikan kepada mereka. Dalam negosiasi juga para Kapolres, Kapolsek itu selalu menyampaikan. Artinya artinya mereka dalam melakukan demo, unjuk rasa, menyampaikan aspirasi, mereka juga tahu ada konsekuensi yang akan mereka hadapi jika mereka melebihi batas-batas. Harusnya seperti itu. Mereka juga memahami bahwa perbuatan melawan hukum dalam bentuk pengerusakan, penganiayaan itu ada larangannya dan diancam pidana. Ya, lebih dari 5 tahun kalau pasal 170 ya 351 itu terbukti ya. Betul. Baik, Mas Pumpida, terkait putusan MK ini, bagaimana Anda menyikapi? Ya, masih menunggu kan. Jadi sikapnya kita istilahnya akan terima apa adanya dan tentu kalau misalnya memang katakanlah tidak jauh berbeda dengan keputusan KPU sebelumnya ya ataupun tidak mengubah keputusan KPU sebelumnya, ya kita harus memberikan selamat kepada Pak Jokowi dan Pak JK bahwa beliau memang artinya apapun putusan MK Jokowi JK ini saya anggap Anda mewakili suara mereka. Ini akan menerima. Ya pasti. Dan itu sudah disampaikan oleh Pak Jokowi dan Pak JK juga di mana-mana. Artinya dalam masalah ini kenegarawan masing-masing daripada calon-calon ini juga dan calon yang terpilih maupun yang tidak terpilih mungkin juga diuji. Baik. Ya, dan saya tahu sekali Pak Prabowo Subianto, saya kenal beliau juga secara dekat. Sebetulnya orang yang sangat menghormati yang namanya konstitusi. Artinya kalau memang keputusan konstitusional seperti ini pasti akan dihormati. Namun seperti saya bilang hak politik ya tetap aja boleh dilanjutkan dengan langkah-langkah politik yang memang masih diperlukan. Ya. Tapi kan itu tergantung nanti peta koalisi dan lain-lain karena pasca putusan MK ini tentu bisa mengubah juga peta koalisi dukungan dari keduanya. Karena saya yakin sekali yang namanya politik itu sangat dinamis, sangat membuka peluang dari berbagai macam opsi karena kesamaan kepentingan, kesamaan tujuan dan mungkin kesamaan garis daripada pandang di dalam konteks membangun bangsa ini. Tinggal milih yang mana aja sebenarnya. Dan ini direpresentasikan oleh sikap-sikap partai-partai pendukung itu. Dan ini masih belum final lah. Koalisi Merah Putih juga yang dibilang permanen, kalau menurut saya belum
tentu permanen gitu ya. Apalagi berharap juga Golkar untuk bisa segera bergabung bersama Jokowi JK ya. Ya, kita tahu lah masalah itu, akibat dari masalah itu kan saya juga bagian daripada yang menyempal begitu ya. Oke, kan prosesnya ya. Oke, Pak Roni, terima kasih banyak sudah terima kasih. bergabung. Terima kasih banyak. Mas Sufina, makasih banyak. Mantap. Terima kasih. Oh ya.